Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanda, Ibu ucapkan selamat datang di kegiatan kita ini, dan Ibu ucapkan juga terima kasih kepada Ananda karena telah bersedia hadir pada kegiatan kita kali ini. Ananda tadi dari mana? Dari kampung saya di Riau, Bu. Terus di sini saya ngekos di Katik, Bu. Belakang Transmart. Oh, nggak terlalu jauh lah ya. Iya, Bu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan kita dilancarkan dari awal sampai akhir oleh Allah. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Anda sebelumnya udah tahu siapa Ibu? Belum, Bu. Oke, perkenalan kita dulu ya, biar kita lebih akrab dan terbuka nantinya. Oke, perkenalkan nama Ibu Wulandari Putri Kenanga. Ibu berasal dari Kota Bukit Tinggi dan sekarang domisili Ibu tuh berada di Padang dan sekarang juga sudah bekerja di Padang. Baik, Bu. Jadi perkenalkan, nama saya Wanda Rahmadani. Biasa dipanggil Wanda, Bu. Saya sekarang lagi menempuh studi di UNB. Kebetulan saya mengambil jurusan agama Islam, Bu. Oke. Oke, Ananda. Butuh minum? Enggak, Bu. Oke, Nanda, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa Ananda sudah pernah melakukan kegiatan bimbingan konseling ini? Belum, Bu. Jadi belum tahu apa itu konseling ya? Belum, Bu. Ananda taunya dari siapa? Tadi saya lihat Instagram, Bu, terus katanya ada sesi konseling, terus saya daftar, Bu. Oke, jadi belum tahu ya. Konseling Ibu jelaskan sedikit ya. Konseling individual itu seperti kita sekarang ini duduknya berhadapan dengan konselornya Ibu, pilihannya Ananda, gunanya untuk membantu Ananda mengatasi masalah yang sedang Ananda hadapi dan rasakan, terus juga untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang Ananda rasakan dan alami juga. Nah, sampai sini paham? Paham. Nah, Ibu lanjutkan. Nah, Ananda nanti diharapkan sukarela dan terbuka untuk menyampaikan apa saja yang ingin disampaikan, apa aja yang dirasakan saat ini tuh Ananda tuh diharapkan menyampaikannya, jangan malu-malu, jangan ada yang ditahan, agar nanti tuh masalahnya dapat teratasi ya. Iya, Bu. Terus juga Ananda diharapkan, jadi Ananda tuh jangan takut kalau informasi pribadi yang kita bahas saat itu akan tersebarluaskan. Itu tidak akan terjadi karena apapun yang kita bicarakan di sini itu hanya kita berdua yang tahu. Nah, jika nanti sempat kedapatan sama Ananda kalau informasi Ananda itu terbocorkan, Anda tuh bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib ya. Iya, Bu. Oke, nah nanti diharapkan Ananda aktif ya untuk menyampaikan apa saja, ingin mengumumkakan apa saja, apa yang dirasakan tuh diharapkan aktif aja untuk menyampaikannya tanpa ada yang tutupi, tanpa ada yang malu-malu, oke? Iya, Bu. Nah, kegiatan kita ini berlandasan nilai dan norma yang berlaku saat ini. Terus juga kegiatan kita ini berlangsung sampai 40 menit ke depan. Apa Anda siap? Siap, Bu. Oke. Jadi apa yang bisa saya bantu Anda? Jadi, Bu, saya tuh insecure gitu loh, Bu. Tapi nggak terus-menerus, kayak ada waktunya gitu buat saya insecure, Bu. Coba Anda ceritakan insecure seperti apa yang Anda maksud. Nah, jadi saya tuh pernah jatuh dulu, Bu, kelas 3 SMP. Nah, jatuh itu kena pinggir jalan itu loh, Bu, terus kena di mata saya. Terus itu mata saya tuh mengakibatkan nggak bisa lihat sampai sekarang. Saya sudah jatuh itu
saya tuh udah berobat sampai kemana-mana tapi hasilnya tuh masih nihil gitu loh Bu, nggak ada perubahan, nggak ada apa. Terus sampai sekarang itu mata saya tuh agak beda gitu loh sama yang sebelah, kadang nggak simetris, nggak sama gitu loh Bu. Terus itu sih Bu yang membuat saya insecure gitu Bu. Nah, tadi Ananda bilang kalau ada waktu-waktu tertentunya buat insecure tuh. Itu kapan saja Ananda? Misalnya kan saya tuh sebenarnya pakai kacamata Bu, tapi ini saya lagi nggak pakai karena kalau pakai kacamata tuh nggak mengurangi sih, kayak nggak terlalu kelihatan gitu loh Bu mata saya. Oke. Terus tuh kalau saya lagi insecure tuh ada masa saya down gitu loh Bu, kadang ngeliat orang matanya tuh bulat bagus gitu, terus saya tuh kayak ngaca ke diri saya sendiri gitu Bu. Terus ada dulu saya tuh kayak manggil teman saya, misalnya teman saya tuh ibu, tapi ternyata dia tuh malah ngeliat ke belakang karena mata saya tuh nggak pas gitu Bu. Itu sih yang buat saya insecure Bu. Sebelumnya Ananda mengalami kecelakaan itu kapan? Saya kelas 3 SMP Bu, kelas 2 mau masuk kelas 3. Ananda sudah mencoba berobat? Sudah Bu, saya udah berobat di Pekanbaru, di Karimun, di Balai, di Batam, udah ke Jawa beberapa kali, tapi ya masih seperti ini. Oke. Sampai saat ini masih mengganggu ya ternyata kejadian tersebut? Iya Bu, sampai sekarang ini saya tuh insecure gitu Bu. Oke. Jadi Ananda tidak selalu menggunakan kacamata? Menggunakan kacamata tuh biar membantu biar mata sebelah kanan, kan ini mata sebelah kiri Bu, jadi biar mata kanan saya tuh nggak capek gitu loh Bu, karena kan di kacamata tuh ada resep obatnya gitu Bu. Tanggapan apakah keluarga Ananda tahu dengan kejadian tersebut? Tahu Bu, karena saya jatuh itu kan rumah saya kan guru kan Bu, jadi di rumah saya itu kan kampung. Nah waktu itu tuh hujan 3 hari 2 malam, jadi banjir, sedangkan rumah saya tuh airnya air teh gitu loh Bu. Jadi di sana tuh kan daerah terpencil, jadi jalannya tuh masih banyak lubang-lubangnya. Nah waktu banjir itu kan tutup sama air teh, itu kan nggak kelihatan gitu loh Bu jalan lubangnya. Saya itu jemput mama saya, terus sudah sampai di sekolah saya bilang, awalnya kan saya berangkat sama ayah, terus saya bilang adek mau sendiri aja, saya bilang kayak gitu Bu. Terus mama saya tuh sama ayah, waktu saya jatuh tuh saya tuh tangan sebelah kiri saya megang megang payung, terus saya nggak lihat di depannya ada lubang ternyata besar, saya jatuh di situ, terus kena pilih jalan gitu Bu di mata sebelah kiri saya jatuh tuh langsung nggak lihat apa-apa Bu sebelah kiri itu. Oke, berarti di saat kejadian tersebut waktu Ananda jatuh, Ananda mata sebelah kirinya sudah tidak lihat apa-apa lagi? Iya, langsung nggak lihat apa-apa Bu. Langsung bereaksi ternyata ya? Iya Bu. Waktu kejadian itu apa cuma mata saja yang kena? Iya Bu, saya ngerasa waktu itu ada luka di entah lengan kanan atau kiri, kayak cakaran kucing gitu Bu, tapi nggak parah, nggak kayak mata, tapi di mata tuh lukanya juga kecil, tapi langsung nggak lihat gitu Bu. Nah, bagaimana tanggapan keluarga Ananda? Waktu saya habis jatuh tuh saya dibawa pulang, dikasih obat kan, terus disuruh tidur. Ternyata bangun tidur tuh tetap aja mata saya nggak bisa lihat, terus langsung kan di sana kan kampung, jadi dirujuk gitu loh Bu, dirujuk ke rumah sakit besar, dan itu tuh harus naik kapal dulu, jadi minta surat rujukan dari puskesmas terus langsung ke Batam. Ke Batam tuh saya dirawat 3 hari, terus kata dokternya nggak ada perubahan, terus saya pulang. Habis saya pulang di rumah kayaknya 1 mingguan, terus saya langsung ke Pekanbaru. Di Pekanbaru tuh ada emang rumah sakit khusus mata. Di sana tuh hampir 1 bulan 2 bulan lah Bu, saya di sana tuh juga nggak ada perubahan juga. Terus ada udah di rumah sakit itu nggak ada perubahan, terus saya keluar dari rumah sakit itu nggak lanjut lagi di rumah sakit itu. Dia ada 2 rumah sakit, di rumah sakit Sememek sama
awal bros. Nah di SMAC tuh alatnya nggak lengkap, terus dirujuk ke awal bros. Nah di awal bros dokternya tuh nggak jelas gitu loh Bu, suruh minum obat, ganti obat, dan sehari itu saya ada minum 15 sampai 17 kapsul. Terus pokoknya nggak berpengaruh, nggak bereaksi apapun. Terus di Pekanbaru tuh ada sensei, namanya sensei, dia di pasar bawah, dia orang Cina, obat-obat Cina gitu lah Bu. Terus saya tuh disuruh minum obat yang satu biji kayak biji buah lengkeng tuh Bu. Terus kali minum tuh 700.000 waktu itu tuh nggak ada pengaruhnya, ada 2 kali minum. Terus senseinya bilang biasanya orang minum ini tuh ada perubahannya, kok kamu enggak gitu. Terus dia saranin ke Singapura. Saya disaran ke Singapura, katanya kalau emang sarafnya tuh putus ya udah nggak bisa lihat, tapi kalau masih tersumbat aja masih bisa lihat tuh. Terus nggak lama dari itu saya tuh ke Jawa berobat juga. Terus pokoknya singkat ceritanya orang Jawanya tuh bilang kayak bisa sembuh tapi nggak dikasih obat sama dia, istilahnya tuh minum jus wortel gitu Bu. Tuh, terus di sana tuh saya dikasih resep kacamata itulah, terus saya memakai kacamata. Terus sebenarnya mama saya nawarin buat ke Singapura mau masukin gitu, terus saya tuh ngerasa gak enak gitu loh, udah banyak uangnya habis, terus nggak usah lah, saya juga kayaknya pelan-pelan bisa gitu loh menerima keadaan saya gitu. Terus sampai sekarang ya gini aja gitu, maksudnya ya kayak gini. Dan kadang ya itulah Bu, ada rasa insecure tadi, dikit-dikit. Berarti Anda sudah mencoba berbagai pengobatan, sudah tukar rumah sakit, tapi tidak ada perubahan sampai sekarang ini. Nah, Anda tidak mau mencoba untuk operasi terlebih dahulu atau bagaimana? Itu sempat bicara juga. Ada saya punya saudara, dia tuh sakit, enggak karena jatuh atau apa, dia sakit terus operasi, dia operasi di Jakarta. Terus hasilnya tuh nggak memuaskan gitu loh Bu, matanya tuh makin kecil, makin lama tuh makin kecil. Jadi saya nggak mau, saya aja nggak mau. Berarti emang Andanya tidak mau untuk melakukan operasi ya? Oke. Iya Bu. Nah, kegiatan Anda sehari-hari apa saja? Saya sekarang kesibukannya kuliah, terus saya ngekos di sini. Itu aja sih Bu, kuliah kalau Senin sampai Jumat gitu. Kalau Sabtu kadang saya refreshing, entah main sama teman saya atau ngapain gitu Bu. Oke. Nah, insecure-nya rutin nggak terjadi? Misalnya kayak berturut-turut, terus nanti lupa, berturut-turut lagi? Iya, nggak rutin sih Bu, kadang sesekali aja. Kadang kalau kan ada masanya kita down gitu loh Bu, nah, itu nanti terbawa lah sampai kemana-mana gitu. Kok kadang mikirnya kok kenapa ya aku dikasih kayak gini gitu. Terus kalau misalnya kadang kan foto mata saya tuh agak gimana gitu loh Bu, terus saya kayak udahlah males lah gitu, tapi saya udah nggak terlalu sedih, nggak ambil pusing gitu loh, kayak ya udahlah gitu. Ketika Ananda insecure tuh apa yang Anda lakukan? Nggak ada sih Bu, kayak nanti lama-lama tuh reda. Berhenti menangis? Kadang saya menangis, kadang kayak apa ya, ya udahlah gitu. Kalau emang sekarang tuh kayak udah menerima gitu, bukan kan udah lama dari saya kelas 3 SMP kan, udah berjalan 5 tahun lah. Terus kayak ya udahlah, terima aja, berarti ini tuh yang terbaik gitu loh. Sekarang tuh kayak udah melapangkan dada, kayak terima apa yang ada gitu Bu. Oke, berarti kadang-kadang Ananda menangis, kadang-kadang tidak ya. Nah, misalnya Ananda tiba-tiba keingat nih sama keinsecure-nya, apakah pernah Ananda mencoba untuk mengalihkan pikiran tersebut ke hal yang lain? Pernah sih Bu, kayak kan saya suka masak gitu kan Bu, kayak kadang nggak mood gitu, terus saya makanlah apa yang saya pengen waktu itu, entah saya pengen jalan kayak jajan atau ngapain kayak gitu sih Bu. Nanti lama-lama tuh hilang kayak gitu. Biasanya insecure itu kepikirannya di waktu kapan? Misalnya kayak sebelum tidur, atau sedang beraktivitas, atau lagi nggak ngapa-ngapain?
kadang lagi beraktivitas gitu melihat orang lain gitu Bu, kadang pas mau tidur gitu kan. Tadi itu saya pas foto itu kan Bu, kayak menurut saya tuh nggak sama gitu. Terus ya udahlah, pas saat-saat tertentu sih, nggak pas mau tidur, nggak malam juga kan. Misalnya orang overthinking kan malam nih, saya tuh nggak nentu gitu loh, tergantung keadaannya gitu. Oke, berarti nggak ada waktunya buat insecure ya? Apa insecure anda itu cuma disebabkan oleh mata atau ada hal lainnya? Nggak ada sih Bu, kayaknya itu aja sih yang saya rasakan akhir-akhir ini. Oke, jadi akhir-akhir ini ngerasain insecure-nya karena mata saja ya? Iya Bu. Oke, nah kebetulan belum pertemuan jadi aku lupa. Nah, aku bilang gini, Budi gimana Bu? Jadi saya harus gimana Bu biar saya tuh nggak sering-sering insecure Bu? Nah, jadi Ananda, ketika Ananda merasa insecure, jadi ketika Ananda lagi sedang berada di posisi insecure tuh, Ananda bisa untuk mencoba yang pertama itu mungkin mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya Ananda belum sholat, coba disolat dulu, habis itu coba mengaji. Nah, saya sudah dilakukan itu, tetapi selalu ingat itu, coba alihkan, misalnya alihkan dengan seperti Ananda yang lakukan tadi, memasak, atau bisa dengan menelpon dengan orang tua atau keluarga, atau dengan teman untuk mengalihkan perhatian Anda atau pikiran Anda terhadap hal tersebut. Terus juga kita tuh setiap insecure tuh kita harus bangkit gitu loh dari apa yang kita rasakan. Kita harus lawan, kita tuh harus berani untuk melawan pikiran kita. Kita kan punya pikiran nih, jadi yang cuma bisa mengontrol tuh ya diri kita sendiri. Nah, Ananda tersebut kalau berada di posisi insecure, Ananda tuh harus bisa mengontrol, Ananda tuh harus bisa mengalihkan ya dengan cara misalnya kayak bermain atau memasak, atau misalnya dengan menyapu, atau bisa dengan hal apa yang menyenangkan. Misalnya kayak Anda sukanya make up, bisa coba make up setiap saat supaya tidak terjadi insecure tersebut. Terus juga dengan melakukan hal-hal positif, misalnya mengikuti organisasi nih, jadi atau misalnya Anda sorenya olahraga, jadi itu kayak malamnya kan udah capek, jadi udah nggak kepikiran lagi gitu. Apa Anda mengerti? Saya mengerti Bu. Saya mau bertanya Bu. Kan katanya di sini ada rumah sakit baru itu loh Bu, rumah sakit khusus mata. Iya. Ibu tahu nggak itu rumah sakitnya gimana? Oke, sedikit informasi yang Ibu ketahui tentang rumah sakit tersebut. Rumah sakit tersebut bukan baru, tetapi sebelumnya dia sudah ada rumah sakitnya itu. Dia berada dulu di Damar alamatnya. Dulu itu rumah sakitnya kecil dan sekarang sudah dibangun yang lebih besar, berada di Khatib Sulaiman. Setahu Ibu, dulu Ibu juga punya pengalaman saudara Ibu operasi mata di sana. Dokternya bagus, pelayanannya juga bagus, pelayanannya tidak lalai, terus juga obat dan penyembuhannya itu lumayan cepat. Nah, Ananda kalau mau informasi yang lebih banyak, coba datang ke sana, konsultasi dulu bagaimana terkait mata Ananda. Oh iya Bu, berarti nggak ada salahnya buat saya mencoba berobat lagi ya Bu ya? Iya, tidak ada salahnya. Selagi Ananda bisa dan bersemangat, pasti Allah mudahkan jalannya, ya kan? Iya Bu. Oke. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada sih Bu. Oke. Nah, jadi bagaimana Ananda rasakan? Apa yang Anda rasakan setelah melakukan konseling ini? Saya cukup senang Ibu bisa mengungkapkan perasaan saya. Terus saya juga mendapat informasi tentang itu rumah sakit baru itu Bu. Nggak ada salahnya gitu loh buat saya mau mencoba lagi gitu Bu. Mana tahu di sana tuh ada jalannya buat saya sembuh gitu Bu. Oke, apa yang Anda lakukan
setelah mendapatkan setelah konseling ini, apa yang Anda akan lakukan ketika menghadapi keinsyukuran tersebut lagi? Yang kata ibu tadi, saya lebih mendekatkan diri kepada Allah, terus itu saya bakal mencoba buat ke rumah sakit itu, Bu. Oke, Anda yakin bisa melakukan hal tersebut? Yakin, Bu. Oke, nanti Ibu tunggu ya kabar Anda bagaimana ke depannya. Iya, Bu. Oke, baik. Apa Anda ingin ada yang tanyakan lagi? Udah sih, Bu, itu aja. Sudah cukup? Sudah, oke. Terima kasih ya Nanda karena sudah terbuka dan sukarela menyampaikan apa saja yang dirasakan. Terima kasih Ibu ucapkan. Kalau ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.